Ibu dan Bapak, teman-teman sekalian, terkait dengan seragam sekolah bagi peserta didik di semua jenjang sekolah, ya, itu sudah diatur di dalam Permendikbudristek nomor 50 tahun 2022 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, ya, berarti mulai dari SD, kemudian SMP itu sebagai pendidikan dasar, kemudian pendidikan menengahnya adalah SMA dan SMK, termasuk juga SLB, ya, begitu ya. Nah, Ibu dan Bapak, teman-teman sekalian, kita langsung pada pokok bagian kedua, yaitu tentang pakaian seragam sekolah, di mana pada pasal 3 disebutkan jenis pakaian seragam sekolah terdiri atas pakaian seragam nasional dan pakaian seragam pramuka. Terkait dengan pakaian seragam nasional, ini ketentuannya seperti apa nanti kita akan lihat lebih lanjut. Secara umum tidak ada perubahan, yaitu SD merah putih, SMP biru putih, SMA dan SMK abu-abu putih, begitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah pakaian seragam pramuka. Pakaian seragam pramuka ini, ya, Ibu dan Bapak, teman-teman sekalian, diatur ya di dalam kalau di pramukaan Jukran, begitu ya, terkait tentang seragam pramuka. Ini ada perbedaan dari mulai siaga, ya, kemudian penggalang, penegak dan pandega. Nah, ini juga perlu dipahami terkait penggunaan seragam pramuka ini, ya. Nah, ternyata di ayat 2 disebutkan selain pakaian seragam sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sekolah dapat mengatur pakaian seragam khas sekolah bagi peserta didik. Berarti dari pasal 3 ini dapat kita simpulkan, Ibu dan Bapak, teman-teman, bahwa seragam peserta didik itu ada 3 ya. Sementara ini kita simpulkan 3 dari pasal ini saja. Pertama adalah pakaian seragam nasional, kedua adalah pakaian seragam pramuka, dan yang ketiga adalah pakaian seragam khas sekolah, ya. Khas sekolah silahkan ya, apakah batik atau apa dan sebagainya, ya, silahkan. Nah, penggunaannya bagaimana? Kita akan lanjut di pasal 4. Selain pakaian seragam sekolah dan pakaian seragam khas sekolah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 tadi, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengatur pengenaan pakaian adat bagi peserta didik di sekolah. Berarti ada 4 ya. Kita ulang, yang pertama adalah pakaian seragam nasional, pakaian seragam pramuka, pakaian seragam khas sekolah, yang keempatnya adalah pakaian adat. Nah, pakaian adat ini diatur oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, artinya pemerintah daerah kabupaten kota itu mengatur SD SMP, pemerintah kabupaten provinsi mengatur SLB, SMA dan SMK, gitu ya. Terkait dengan model dan warna, kita akan lihat untuk seragam nasional ini SD dan SD luar biasa masih sama, kemeja putih, celana atau rok warna merah hati. SMP dan SMPLB ini kemeja putih dan warna biru tua untuk celana dan atau roknya, ya. Kemudian yang SMA putih dan abu-abu masih sama. Kemudian model dan warna pakaian seragam nasional tercantum dalam lampiran. Nanti kita akan lihat pada lampirannya. Kemudian pada sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah, orang tua atau wali masing-masing peserta didik memilih salah satu model pakaian seragam nasional dengan mengacu pada ketentuan model pakaian seragam nasional sebagaimana dimaksud pada pasal 5, ya. Jadi orang tua dan wali nanti bisa memilih, ya, karena ada bentuknya, misalnya pakai celana panjang atau celana pendek, begitu ya. Kemudian pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, sekolah dapat memilih model pakaian seragam nasional yang dikenakan oleh peserta didik dengan mengacu pada. Jadi kalau sekolah itu sekolah negeri, maka orang tua yang punya hak memilih, ya. Kalau sekolah swasta itu sekolah yang menentukan. Begitu Ibu dan Bapak, ya, kalau kita lihat di sini. Kemudian kalau di Provinsi Aceh, peserta didik beragama Islam mengenakan pakaian seragam nasional sesuai kekhususan Aceh berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lalu kemudian pada pakaian seragam pramuka, nah ini tadi yang kita sampaikan bahwa untuk seragam pramuka mengacu pada model dan warna yang telah ditetapkan oleh Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Ini ada aturannya terkait jukran penggunaan seragam pramuka, ya. Kemudian pakaian seragam khas sekolah
Ya, kalau kita lihat model dan warna pakaian seragam khas sekolah ini ditetapkan sekolah dengan memperhatikan hak setiap peserta didik untuk menjalankan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi seragam sekolah ya boleh ada ya seragam khas sekolah, tetapi mempertimbangkan terkait hak setiap peserta didik menjalankan agama kepada Tuhan. Jadi jangan sampai karena pakaian itu kemudian menyebabkan melanggar ataupun tidak sesuai dengan keyakinan. Ya, misalnya untuk umat sekolah menetapkan seragam khas sekolahnya lengan pendek, padahal misalnya muridnya ada yang beragama Islam, ya harus menutup aurat. Nah, begitu itu jadi perhatian. Kemudian pakaian adat ini ditetapkan oleh pemerintah daerah juga sama, ya tetap memperhatikan kepercayaan menjalankan ibadah pada Tuhan. Nah, terkait tentang penggunaannya, Bapak Ibu teman-teman, untuk seragam nasional ini paling sedikit setiap hari Senin dan Kamis. Paling sedikit ya. Serta pada hari pelaksanaan upacara bendera. Jadi pada saat pelaksanaan upacara bendera, ini peserta didik yang digunakan adalah seragam nasional. Ya, kecuali tentu ada edaran lain terkait misalnya upacara-upacara hari besar, hari pramuka dan sebagainya. Ini adalah upacara bendera biasa ya, biasanya dilaksanakan juga setiap hari Senin. Kemudian pakaian seragam pramuka dan pakaian seragam khas sekolah digunakan pada hari yang telah ditetapkan masing-masing sekolah. Silakan ya. Kemudian pakaian adat digunakan pada hari atau acara adat tertentu. Lalu untuk pelaksanaan upacara bendera ini seragam nasional dilengkapi dengan atribut ya. Atributnya ada topi, dasi ya sesuai dengan warna seragam. Kemudian bagian depan topi menggunakan logo Tut Uri Handayani dan seterusnya. Terkait dengan pengadaan ini saya kira bisa Ibu dan Bapak teman-teman unduh ya Permendikbudnya ya, Permendikbud Ristek nomor 50 tahun 2022. Oke, Ibu dan Bapak teman-teman, kita akan lihat sekarang di bagian lampirannya. Ini adalah pakaian seragam nasional untuk SD atau SLB ya. Ini ada yang celana pendek atau celana panjang untuk laki-laki ya. Nah, ini artinya Ibu dan Bapak punya hak untuk memilih apakah anaknya pendek atau panjang ya, begitu untuk sekolah negeri ya. Untuk sekolah swasta nanti sekolah yang menentukan. Yang perempuan juga ini sama ya, untuk androknya di bawah lutut ya, atau sampai dengan panjang ke bawah. Atau kalau untuk perempuan beragama Muslim ya, tentu lengan panjang dan berhijab. Nah, saya kira ini sama untuk SMP ya, karena masih jenjang sekolah dasar, SMP dan SD sama. Nah, kemudian SMA. Untuk SMA ini kalau yang laki-laki celana hanya ada satu model ya, celana panjang. Kemudian yang perempuan ada tiga model ya. Sama, yang model pertama adalah pendek semua tapi di bawah lutut androknya, atau panjang ke bawah, atau berhijab untuk yang muslimah begitu ya. Nah, itu Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bermanfaat informasinya. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.